Saudara, selama ini sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya? Apakah yang kita lakukan setiap hari? Apakah benar-benar pujian tadi berkata begini? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sudahkah pujian ini kita lakukan? Ku renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dia bilang, dan ku lakukan. Bukan cuma sekedar kita renungkan, tapi kita berjuang untuk melakukan. Saudara dan saya ini sama. Saya dengan suamiku masih tetap berjuang sampai detik ini. Jangan saudara berpikir, oh karena kami sudah menjadi pengkhotbah, karena kami sudah menjadi pendeta, kami tidak pernah luput dari kesalahan. Tetap jatuh bangun. Tetapi Alkitab katakan, ketika manusia jatuh, kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tetapi sekali orang benar jatuh, Tuhan akan mengangkat kita kembali. Amin. Itulah indahnya hidup bersama Tuhan. Saudara, seberapa besar dosa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mau mengakui dosa kita? Atau apakah kita malu? Atau apakah kita berani mengakui dosa kita? Apakah kita berani menelanjangi dosa kita, saudara? Tetapi orang yang berani menelanjangi dosanya, mau baik di mimbar maupun kepada siapapun, saya percaya saudara, Tuhan pasti akan menyambut hidup kita. Seperti Daud, dia tidak pernah menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Daud katakan begini, ketika Daud berzina dengan Batseba, dia katakan begini, Tuhan, memang aku ini sudah berdosa. Aku telah mengambil istri prajuritku sendiri. Bahkan dia prajurit yang sangat aku cintai, prajurit yang sangat aku andalkan, prajurit yang benar-benar menjaga, melindungi saya setiap hari. Tetapi aku ambil istrinya. Tetapi hari ini aku mau datang kepada Tuhan, aku akui, ampuni dosa saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Terus saudara, satu perkataan Daud yang membuat Tuhan sangat tersentuh. Dia katakan begini, Tuhan, semua yang ada padaku boleh Engkau ambil. Ampuni dosa saya Tuhan. Semua yang ada padaku boleh Engkau ambil. Tapi satu yang aku minta, jangan Engkau ambil hadirat-Mu dari hidupku. Jangan Engkau ambil roh-Mu daripadaku. Sebab kalau roh Tuhan dia sudah ambil bagi kita, rohani kita pasti akan mati. Haleluya. Itulah saudara. Ya. Saudara, makanya Alkitab di sini katakan begini. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Tuhan. Saudara, menjadi seorang hamba Tuhan itu memang tidak gampang. Betul gak Pak Martin? Betul gak Mbak Esti? Gak gampang. Mak, kira-kira Mak, ketika Mak melihat orang lagi berzina contoh, atau orang lagi mabuk, berani gak Mak tegur dia? Berani gak Mak? Mikir, Pak Martin berani gak tegur? Tidak berani, saudara. Ya. Menjadi seorang pelayan tidaklah mudah. Tidak mudah. Berat, saudara. Perasaan ini, aduh Tuhan, kalau saya tegur nanti dia marah ke kita Tuhan.
beratnya luar biasa, resiko, ya kan? Tetapi Alkitab katakan, adakah kita cari hidup berkenan kepada manusia atau kepada Tuhan? Saudara, ini yang Alkitab katakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, engkau bukanlah hamba Tuhan. Haleluya. Mau dibenci sekalipun, tidak apa-apa. Yang penting kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Saudara, saya berpikir begini. Saya lebih enak jadi penginjil daripada jadi gembala. Saya lebih senang berkhotbah di YouTube daripada berkhotbah di depan jemaat. Betul nggak? Kan kalau saya berkhotbah di depan YouTube, orang nggak kenal saya. Biar saya keras, tang, nggak tersinggung mereka. Oh, malah mereka diberkati. Coba kalau saya khotbah keras di depan jemaat. Aduh Tuhan, jangan sampai mereka tersinggung Tuhan. Jangan sampai mereka marah Tuhan. Tetapi Alkitab katakan saudara, Tuhan memberikan kita perumpamaan seperti garam. Dia katakan begini, jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pasti akan dibuang dan diinjak orang. Betul nggak Pak? Ketika saya berkhotbah saudara, saya mengajarkan jangan berdusta, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Tetapi saya sendiri pencuri, pendusta, pezina. Tuhan katakan engkau pasti akan dibuang dan diinjak orang. Ya tuh, katanya jangan mencuri, tapi kenapa ibu pendeta sendiri mencuri? Ya tuh, katanya ibu pendeta bilang jangan bohong, kenapa ibu pendeta sendiri berbohong? Haleluya, itulah yang kutakutkan. Makanya Rasul Paulus katakan begini, Tuhan, jangan sampai aku mengajar, aku sendiri yang terbuang. Bebaskan aku Tuhan dari apa yang tidak aku sadari. Kadang saya tidak menyadari kalau saya berbuat dosa. Kadang kita tidak sadar. Tetapi saudara, ketika kita menyadari di saat kita jatuh, itu artinya kita masih memiliki roh hati nurani yang murni. Amin. Ketika roh hati nurani yang murni menegur kita, dia bilang begini, kamu sudah salah, kamu sudah salah, kamu begini, tetap aja saya melakukan, kamu sudah salah, kamu sudah salah, tetap aja saya keras, kamu sudah salah. Lama-lama roh itu pergi. Haleluya. Tetapi ketika dia ingatkan kita lewat hati nurani, firman Tuhan katakan mempertajam telinga, mempertajam kita mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengarkan hati nurani kita berbicara, bikin kita hati nurani jadi tumpul. Itu kata Alkitab. Amin. Saudara, memang proses garam. Saudara, garam diambil dari laut, dibawa ke pabrik, diolah sedemikian rupa sampai dia menjadi garam yang bersih, yang putih, yang siap dimakan, siap dihidangkan, siap dijual, disalurkan kepada semua orang. Begitu juga dengan kita. Ya, pertama-tama yang Tuhan akan bentuk, kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, itulah karakter kita. Saudara, waktu saya sekolah, kami kan di kampus dilarang tidak boleh pacaran. Saya taat kepada peraturan sekolah. Saya tidak pernah pacaran. Ya, apapun yang terjadi, meskipun godaan kiri kanan datang, saya punya prinsip, saya akan ikuti peraturan sekolah. Itu, saudara. Setelah saya tamat, saya jadi pengerja. Selama 2 tahun saya pengerja. Tiba-tiba setelah saya selesai pengerja, saya gabung dengan salah satu gereja, namanya Gereja City Blessing. Suatu ketika saudara, saya memang waktu itu di Gereja City Blessing, saya sudah hamba Tuhan. Udah sekitar 3 tahun saya lulus. Saya tidak pernah disuruh khotbah, tapi saya disuruh pimpin pujian. Padahal itu roh ini menggebu-gebu. Kapan saya berkhotbah di mimbar ya? Kapan saya berkhotbah di mimbar ya? Kapan Tuhan, kapan? Pimpin pujian terus, pimpin pujian terus. Nah, Tuhan bilang, karaktermu belum terbentuk, kamu lihat di mimbar. Hidupmu sudah benar belum? Tiba-tiba saudara, satu ketika saya pimpin pujian, saya sudah angkat pujian begini.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Kita menaikkan pujian begini. Bersama malaikat di surga. Tiba-tiba gembala saya bilang begini, turun kau dari mimbar, turun. Kamu tidak layak di situ. Dia suruh teman itu gantikan. Kamu gantikan. Langsung hati. Ada apa ini Tuhan? Aduh, malunya saya Tuhan, kenapa saya diturunkan dari mimbar Tuhan? Saya sudah duduk saudara di situ. Tiba-tiba Roh Tuhan bilang begini, dasar kamu cengeng. Itu aja kau menangis. Aku yang izinkan gembalamu turunkan kau dari mimbar. Supaya apa? Supaya kamu tidak memiliki mental cemen, mental kerupuk, tapi milikilah mental baja. Amin. Mau ditendang, mau dibentak, mau ditinju sekalipun, kita tetap berdiri. Amin. Mau firman keras, firman lembek, tetap kita mempertahankan hidup kita bersih dan benar di hadapan Allah. Amin. Itu yang Alkitab katakan. Akhirnya saudara, bukan saja cuma itu Tuhan proses saya. Setelah Tuhan katakan begini, aku yang izinkan gembalamu turunkan kau dari mimbar untuk apa? Untuk proses karakter kamu, supaya kamu jangan sombong ketika aku memakai kamu. Gitu saudara ya. Saudara, tiba-tiba satu ketika Tuhan mengizinkan saya tidak ada makanan selama 3 hari. Perut saya lapar, uang 1.000 rupiah pun tidak ada di tangan. Saya menangis, saya berlutut di hadapan Tuhan. Mau tak mau, saya harus puasa terpaksa. Karena apa? Tidak punya makanan. Saya berdoa, saya katakan begini, Tuhan, saya percaya kalau saya benar-benar adalah panggilan Tuhan, Tuhan bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Amin. Kalau kita tetap setia ikut Tuhan, walaupun proses itu sangat berat kita jalani, tetapi ingat saudara, di balik proses yang Tuhan izinkan, kalau kita bertahan di dalam proses Tuhan, saya percaya kemuliaan di depan saya akan Tuhan sediakan buat diri kita. Amin. Jangan pernah mudah tersinggung. Jangan pernah mudah menyerah. Jangan pernah mudah putus asa. Tetapi pertahankan iman kita di hadapan Allah. Amin. Karena itulah yang Tuhan izinkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, sudahkah kita berkenan kepada manusia? Apakah kita mau hidup menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hati manusia? Tetapi saya percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Amin.